Assalamualaikum sahabat Gen Aci. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa, Kak Nidam akan membawakan sebuah kisah untuk hari ini. Kisah kali ini Kak Nidam akan menceritakan bagaimana bijaksananya seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tahu kisah dari Nabi Sulaiman? Banyak sekali kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang berkisah Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Ada juga nih bahwa Nabi Sulaiman itu beliau adalah seorang raja yang kaya raya. Beliau juga bisa mengendalikan angin, juga mempunyai tentara dari pasukan jin dan sebagainya. Tapi hari ini Kak Nidam ingin menceritakan bagaimana bijaksananya seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Kisah. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang ibu dan juga anak bayinya. Ibu ini Kak Nidam beri nama Aisyah kita aja ya. Nah, Ibu Aisyah ini mempunyai anak kecil ya, anak bayi. Nah, namanya anak bayi ya pasti nangis, gitu ya. Tiap hari digendong terus, ditimang-timang terus bayi ini. Nah, pada suatu ketika tiba-tiba anak ini menangis. Suaranya anak bayi gimana sahabat ini? Gitu ya. Gimana sih? Kak Nidam lupa. Gimana? Nah, karena si ibu ini tahu anak ini nangis karena haus, Ibu Aisyah ini berinisiatif ingin mengambilkan air di dapurnya. Gendong, kemudian diletakkan. Udah ya, nggak boleh nangis. Ibu mau ke dapur ambil minuman kamu. Gitu sahabatnya sih. Akhirnya si ibu ini masuk ke dapur ingin mengambil air ya untuk si bayi tadi. Akan tetapi ternyata airnya habis. Bagaimana ini? Airnya habis. Apa aku pergi saja mengambil air? Itu pikiran dari si ibu. Apa aku pergi saja ya mengambil air di sungai? Akan tetapi anakku dengan siapa nantinya? Bagaimana kalau ku titipkan di ibu Safa tadi? Di ibu Safa. Baik. Semoga ibu Safa mau kutitipkan bayiku sebentar. Akhirnya digendong. Nah, airnya habis. Ibu mau mengambil air di sungai. Kamu kutitipkan dulu ya di ibu Safa. Wah, jalan nih. Ibu Aisyah tadi jalan. Ibu Aisyah jalan sampai di sebuah rumah, diketuk pintunya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi mendengar salam dari Ibu Aisyah, tiba-tiba Ibu Syafa menuju ke pintu dan membukakannya. Oh, iya, kenapa Ibu? Nah, Ibu Syafa tanya ke Ibu Aisyah. Ini mau mengambil air di sungai, tapi si anakku ini tidak ada yang menjaga. Bolehkah aku titipkan sebentar?
Karena Ibu Safa ini juga mempunyai seorang anak kecil, maka diterimalah bayi tersebut. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, dititipkan saja dulu, biar bayiku juga punya teman. Diambil bayinya, kemudian dititipkan. Sedangkan si Ibu Aisyah ke sungai untuk mengambil air, karena sungainya juga terlalu jauh, ya. Dia berjalan. Kemudian ditaruhlah si bayi tadi bersampingan dengan bayinya Ibu Safa sendiri. Nah, kalau si bayinya Ibu Aisyah itu berselimutkan kain berwarna hijau. Sedangkan bayi dari Ibu Safa itu berselimutkan kain biru. Nah, ditunggu nih, ditemenin dua bayi ini tadi. Tiba-tiba Ibu Safa melihat ada seekor tikus yang berlari di dapurnya. Ibu Safa ingin mengejar tikus itu untuk mengusir tikusnya tadi. Ingin mengusir, akan tetapi pintu dari rumah Ibu Safa tidak dikunci. Diusir nih tikusnya tadi. Oh, udah kamu pergi. Mana tadi tikusnya tadi? Wah, dikejar sampai dapat, sampai dibuang tikusnya tadi. Tiba-tiba karena pintu dari rumah tadi terbuka, ada seekor serigala yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam, kemudian serigala tadi ternyata dia sedang lapar. Dia mulai menerkam bayi yang berselimut biru. Nah, bayi siapa tadi? Bayinya siapa? Bayi dari Ibu Safa. Ketika Ibu Safa kembali, kaget. Loh, kok bayinya tinggal yang berselimut hijau, atau bayinya Ibu Aisyah? Bayiku mana? Nah, beliau menangis sekali. Kemudian beliau punya sebuah rencana. Bagaimana kalau bayi ini kutukar saja? Ditukar, diganti selimutnya dengan selimut berwarna biru. Ibu Aisyah yang dari sungai kembali ingin mengambil anaknya lagi. Diambil anaknya tadi, tapi Ibu Safa bercerita tentang kejadian malang tadi. Kejadian tragis tadi diceritakan. Si Ibu Aisyah tidak percaya, dan yang digendong ini Ibu Aisyah yakin kalau itu adalah anaknya. Tidak Bu, ini anak saya tahu anak saya yang mana. Ibu Safa yang tidak ingin kehilangan bayi lagi, dia bersikukuh kalau itu adalah anaknya sendiri. Tidak Bu, ini anak saya, tidak. Tiba-tiba ada seorang kakek datang yang melihat pertengkaran tadi. Hei kalian, kenapa kalian bertengkar memperebutkan seorang bayi? Mereka bercerita dan si kakek mendengarkan. Baiklah, kalau begitu begini saja. Kalian berdua dan bayi itu aku antar ke Nabi Daud. Singkat cerita, kakek tadi itu mengantarkan dua ibu dan seorang bayi ini pergi ke hadapan Nabi Daud. Wahai Raja, kami butuh keputusanmu, butuh kebijaksanaanmu. Nabi Daud yang sedang duduk tiba-tiba berdiri.
apa yang bisa kulakukan untuk kalian? Dua orang ibu ini maju. Nah, perlu diketahui ya sahabat Gen-Haji, Ibu Safa ini ibu yang paling tua, sedangkan Ibu Aisyah ini umurnya jauh lebih muda. Setelah mendengar kejadian tadi, sudah diceritakan, Nabi Daud akhirnya menanyai kedua orang ibu tadi. Baiklah, Ibu Aisyah, tadi anakmu berselimutkan apa? Ibu Aisyah menjawab, selimutnya berwarna hijau. Terus kemudian, Ibu Safa, bayimu berselimutkan apa tadi? Selimut kain biru. Dicek oleh Nabi Daud, ternyata selimutnya berkain biru. Berarti bayi ini milik dari Ibu Safa. Ibu Aisyah yang masih tidak terima karena itu memang anaknya. Tiba-tiba datanglah Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman masih menjadi pangeran karena Nabi Sulaiman ini anak dari Nabi Daud alaihissalam. Wahai ayah, bolehkah aku membantumu untuk mengambil keputusan pada bayi ini? Nabi Daud yang tahu kalau anaknya ini juga pintar dan juga bijaksana, beliau mengizinkan, boleh wahai anak, silahkan. Kemudian Nabi Sulaiman meletakkan bayi ini di hadapan. Baiklah, biar adil, bayi ini akan saya belah menjadi dua bagian. Bayangkan sahabat Gen-Haji, mau dibelah jadi dua, seperti ini. Mendengar keputusan dari Nabi Sulaiman, si Ibu Safa ini yang lebih tua tadi, beliau mengiyakan. Baiklah kalau itu memang dirasa adil. Baiklah kalau itu memang dirasa adil. Sedangkan jawaban dari Ibu Aisyah membuat Nabi Sulaiman yakin dengan jawabannya. Ibu Aisyah tiba-tiba mengeluarkan air mata, nangis sejadi-jadinya. Wahai Nabi Sulaiman, jangan lakukan itu. Baiklah, biarkan anakku ini diasuh oleh ibu yang lebih tua ini atau Ibu Safa ini. Biarkan, pokok jangan dibelah sampai kapanpun, jangan. Nabi Sulaiman, beliau nangis sejadi-jadinya. Setelah melihat itu, Nabi Sulaiman yakin, Nabi Sulaiman alaihissalam yakin, baiklah, bayi ini adalah bayi dari Ibu Aisyah. Karena beliau melihat kecintaan dari seorang ibu yang tidak rela anaknya jika dibelah dua. Biarkan dia kehilangan anaknya, akan tetapi anaknya selamat. Bagaimana kisahnya tadi? Seru ya. Nabi Sulaiman begitu bijaksana. Mulai dari dia kecil ya, dia sudah bijaksana, dia sudah pintar sekali. Pesan dari kisah kali ini, sahabat Gen-Haji harus ingat, kasih orang tua itu tak terhingga. Meskipun marah-marah, itu demi kebaikan kalian. Jadi kalian tidak boleh marah-marah ke orang tua kalian. Sampai di sini dulu kisah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Gen-Haji. Dadah.